Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Nah, anak-anak, pagi ini kita akan kembali belajar bersama. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 4, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku pada pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran pada pembelajaran ini yang pertama adalah 1. Menceritakan kegiatan bersama keluarga. 2. Ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. 3. Barisan bilangan berdasarkan pola gambar. Coba anak-anak perhatikan apa yang sedang dilakukan orang atau keluarga pada gambar ini. Mari kita baca dengan nyaring. Setiap sore Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Nah, anak-anak, tentunya kalian juga setiap malam belajar bersama keluarga. Nah, sekarang siapa yang menemani kalian belajar di rumah? Kemudian apa saja yang kamu pelajari? Coba kalian bisa menceritakan kepada teman kalian di rumah. Anak-anak, ketika ayah membersihkan atau merapikan meja, ayah menemukan benda-benda ini, yaitu ada pensil, kemudian ada pulpen, juga ada buku. Sekarang coba kita hitung jumlah pensilnya ada berapa. Iya, jumlah pensilnya ada 1, kemudian pulpennya ada 3 dan bukunya ada 5. Nah, anak-anak, dari benda-benda ini mari kita tulis banyak buku dan alat tulis sesuai gambar. Kemudian buatlah baris bilangan sesuai gambar. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Nah, anak-anak, di sini ada bilangan 1, 3, dan 5. Sekarang bilangan-bilangan ini kita susun sehingga membentuk baris bilangan dengan urutan mulai dari yang kecil ke yang besar. Di sini sudah ada bilangan 1, berarti di tengah ini adalah bilangan 3, lalu disusul bilangan 5. Anak-anak, ternyata bilangan-bilangan ini 1, 3, dan 5 ini membentuk sebuah pola. Lalu berapa atau pola apa yang dibentuk dari bilangan-bilangan ini dan bagaimana caranya? Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini Bu Ani tuliskan ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak perhatikan bilangan yang berwarna merah. Nah, bagaimana ini bilangan yang berwarna merah ini? Cara menentukan ini tadi. Nah, anak-anak, untuk menentukan bilangan atau pola bilangan ini kita bisa menggunakan dengan cara meloncat dari 1
kemudian 3, dari 3 ke 5 ini loncat berapa, kita hitung, kita mulai atau awal dari bilangan 1 menuju 3. Ini loncat berapa, kita hitung 1, 2, loncat 2. Kemudian dari 3 ke 5 loncat berapa, 1, 2, loncat 2. Artinya di sini dari angka 1, kemudian untuk mengisi pola berikutnya atau mengisi bilangan berikutnya sehingga terbentuk pola, ini tadi karena loncat 2 berarti dari 1 ini ditambah 2 menjadi 3. Kemudian dari 3, karena tadi loncatnya 2 berarti ditambah 2. 3 tambah 2 ada 5. Itulah caranya. Sehingga anak-anak di sini kita menemukan baris bilangan 1, 3, 5. Lah baris bilangan ini membentuk sebuah pola. Apa pola itu? Pola itu penyusunan dengan urutan yang sama atau dengan penambahan yang sama. Nah, anak-anak, sekarang kesimpulannya adalah barisan atau baris bilangan 1, 3, 5 di atas membentuk pola bilangan yaitu loncat 2. Artinya loncat 2 ini ditambah 2. Kalau depan tambah 2 berarti nanti selanjutnya bilangan itu adalah tambah 2 terus. Di sini terakhir 5. Kalau kita akan menambah bilangan berarti 5 ini ditambah 2 menjadi 7. Nanti 7 tambah 2 lagi menjadi 9. Itu yang dimaksud pola bilangan. Anak-anak, sekarang mari kita amati percakapan berikut ini. Isilah titik-titik dengan kata tolong dan atau terima kasih. Ketika ayah sedang merapikan peralatan, Lani datang dan bercakap-cakap dengan ayah. Inilah percakapan antara Lani dan ayah. Ayah punya permainan baru. Ada Lani, ayah punya kartu bilangan. Ayah, tolong jelaskan cara bermainnya. Cara bermain mudah, susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Lani boleh mencobanya? Boleh Lani, silahkan. Ayah senang Lani rajin belajar. Terima kasih ayah sudah membantu Lani belajar bilangan. Sama-sama Lani. Nah, anak-anak, di sini terdapat ungkapan permintaan tolong maupun ungkapan terima kasih, yaitu ini. Ayah, tolong jelaskan cara bermainnya. Ini merupakan ungkapan permintaan tolong. Anak-anak, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita harus meminta tolong pada orang lain. Lah, anak-anak, untuk minta tolong orang lain, kita harus menggunakan kalimat atau ungkapan permintaan tolong. Ciri dari ungkapan permintaan tolong adalah terdapat kata tolong. Anak-anak, ketika kita sudah selesai ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Di sini terdapat ungkapan terima kasih, yaitu ini. Terima kasih ayah sudah membantu Lani belajar bilangan. Nah, anak-anak, ciri dari ungkapan terima kasih adalah ada kata-kata terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang
Coba lengkapi gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Kerjakan secara mandiri. Kalian tadi sudah belajar baris bilangan yang membentuk pola. Sekarang kita akan mencoba membuat pola sebuah gambar atau pola yang berbentuk gambar. Caranya sama. Kita yang pertama adalah pola gambar segi 4. Ini ada 1, ini ada 3. Lah di sini 1 dan 3 ini selisihnya berapa? Atau KCE piro? Bar 1 terus 3. Bar 1 terus 3. Itu selisih berapa? Kalau ini 1, sekarang kita tutup 1. Berarti yang tidak ditutup ada 2. Selisihnya adalah 2. Jadi 1 tambah 2 ada 3. Sekarang 3. Nah, agar membentuk pola, karena tadi ditambah 2, berarti 3 ini kita tambah 2 lagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini berapa? Untuk memudahkan anak-anak, gambar yang paling akhir ini kita buat dulu di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Karena tadi selisihnya 2, maka kita tambah 2. Sekarang kita masukkan 2 buah gambar lagi di sini. Nah, 1, 2. Sekarang kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang yang 2 adalah pola gambar segitiga. Di sini ada yang paling depan 2 buah segitiga. Kemudian di sini ada 4 buah segitiga. Di sini titik-titik, terus di sini banyak. Yang kalian perhatikan ini saja dulu. 2 dan 4 ini selisihnya berapa? 2, 2, berarti ini 2, 2. Tinggal selisihnya adalah 2. Jadi dari 2 ini karena selisih 2 berarti 2 ditambah 2 menjadi 4. Karena ini ditambah 2 maka ini nanti juga ditambah 2. Cara membuat gambarnya, gambar yang terakhir ini yang depannya titik-titik kita buat dulu. Nah, kita buat sama dulu. Ada 4 buah segitiga. Kemudian biar membentuk pola, karena ini tadi ditambah 2, maka ini juga harus ditambah 2 lagi. Nah, ada ditambah 2 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini. Nah, sekarang pola gambar lingkaran. 1. Kemudian ini 4. Kemudian ini ada 7. 4 ke 7 atau 1 ke 4. Ini 1, misalnya ini sama ini gabungannya. Berarti ini selisihnya ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti ini nanti kita buat gambar yang paling belakang. Kemudian kita tambah 3 buah gambar. Kita buat dulu. Nah, sama persis gambar yang paling belakang. Jangan lupa meloncat 3, artinya ditambah 3. Nah, kita tambah 3 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ini sudah membentuk pola gambar. Dengan yang pertama, pola gambar segi 4 ini adalah menggunakan gambar dengan selisih 2. Yang ini juga selisihnya 2, yang ini selisihnya 3. Nah, anak-anak, dari pola gambar-gambar ini sekarang kita susun kartu bilangan sesuai pola gambar segi 4 yang telah kamu lengkapi. Yang paling atas ini kita susun
bilangannya dari pola segi 4 ini. Yang pertama ini ada 1 buah segi 4. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang sudah membentuk sebuah pola atau baris bilangan dengan pola loncat 2. Kemudian bawahnya susun sesuai pola gambar segitiga. Sekarang segitiga, yang pertama ada 2 buah segitiga, kemudian 4 segitiga, kemudian 6 segitiga, kemudian 8 segitiga. Sekarang sudah membentuk bilangan atau baris bilangan dengan pola loncat 2, artinya menambah 2 atau meloncat 2 kali. Kemudian yang ketiga susun juga sesuai pola gambar lingkaran. Yang pertama ada 1 buah lingkaran, kemudian ada 4 lingkaran, 7 lingkaran, dan 10 lingkaran. Ini artinya dari 1 menuju 4 itu ditambah 3, dari 4 menuju 7 tambah 3, dari 7 jadi 10 ditambah 3, jadi membentuk pola loncat 3. Anak-anak, itulah materi pada pembelajaran yang kelima ini. Kita lanjutkan pada materi tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku pada pembelajaran yang ke-6. Materinya yaitu yang pertama menceritakan kegiatan di rumah, kemudian yang kedua ungkapan permintaan tolong dan terima kasih, yang ketiga pola bilangan berdasarkan gambar. Nah, coba kalian perhatikan kegiatan keluarga ini. Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak, dan ayah senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu ibu di rumah? Apakah kamu senang membantu ayah di rumah? Apa saja pekerjaan yang kamu lakukan? Nah, anak-anak, tentunya anak-anak di rumah juga sering membantu atau bekerja sama untuk membersihkan rumah atau bekerja sama dalam kegiatan yang lain seperti yang dilakukan oleh keluarga Udin. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Benny, Edo, dan Dayu senang membantu pekerjaan di rumah. Lengkapi percakapan berikut dengan kata tolong atau terima kasih. Ini adalah percakapan Benny dengan ibunya. Bolehkah Benny membantu menyapu halaman, Bu? Boleh. Terima kasih, Benny. Sama-sama, Bu. Kemudian ini percakapan antara ayah dan Edo. Edo, tolong bersihkan jendela. Baik, ayah. Terima kasih, Edo. Sama-sama, ayah. Kemudian antara Dayu dan ibu. Bolehkah Dayu membantu ibu mencuci piring? Boleh. Terima kasih, Dayu. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan tulisan yang warnanya kuning. Ini ada terima kasih, tolong, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ini merupakan ciri dari ungkapan terima kasih. Bagaimana ungkapannya? Boleh. Terima kasih, Benny. Ah, ini yang manakah yang merupakan ungkapan terima kasih? Yaitu terima kasih, Benny. Kemudian ini terima kasih, Edo.
Yang ini terima kasih Dayu. Sementara yang ungkapan tolong adalah ini. Edo, tolong bersihkan jendela. Ungkapan tolong cirinya tadi adalah adanya kata-kata tolong. Anak-anak, pada hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi ke luar rumah, mereka izin kepada ibu dan ayah. Anak-anak, jika kita ingin pergi keluar rumah, baik itu mau bermain, mau belajar bersama, ataupun melakukan kegiatan yang lain, anak-anak sebelum keluar rumah harus izin terlebih dulu pada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Mengapa harus izin terlebih dulu? Agar ayah dan ibu tidak merasa khawatir atau was-was, dan ayah dan ibu itu mengetahui keberadaan kalian. Anak-anak, inilah permainan yang dilakukan mereka. Mereka bermain menyusun kelereng. Nah, kalian bisa membantunya. Karena kalian tadi pada pembelajaran 5 sudah belajar menyusun gambar dengan pola tertentu, begitu juga dengan membentuk pola atau baris bilangan berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang pada pagi hari ini cukup satu ini saja, yaitu melanjutkan menyusun gambar sehingga membentuk pola. Setelah itu kalian masukkan dalam baris bilangan seperti ini. Nah, ini Bu Ani jelaskan sekali lagi caranya. Sekarang ini ada 4, kemudian ini 6. Berarti kalau ini 4, kita batasi dulu 4. Berarti ini sisa 2. Sehingga polanya ini adalah menambah 2 buah kelereng. Untuk memudahkan kalian mengisi titik-titik ini, kalian buatlah dulu gambar yang terakhir ini di sini. Kemudian menambah 2 di bawahnya atau di sebelahnya. Itu caranya. Setelah kalian susun semua, baru kalian letakkan di sini, dihitung berapa. Ini 4. Setelah 4 berapa dihitung, taruh sini, begitu seterusnya. Nah, anak-anak, tugasnya cukup satu ini saja kalian kerjakan. Mintalah bantuan orang tua atau kakak kalian. Anak-anak, itulah materi pembelajaran yang ke-6. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Jika nanti ada materi maupun tugas yang kalian masih bingung, kalian bisa bertanya lewat WA grup. Anak-anak, sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa Bu Ani berpesan, anak-anak harus tetap rajin belajar, dan untuk mencegah menularnya virus corona, anak-anak harus sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian jika keluar rumah selalu pakai masker. Kemudian menjaga jarak ketika kalian bersama teman-teman kalian, dan
hindari kerumunan atau kumpul-kumpul. Akhirnya pelajaran Bu Ani cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.